Yang pertama adalah Smart Hybrid, karena Beta ini sudah hybrid sama dengan Alpha. Nah, udah pakai baterai hybrid 10 ampere hour di dalam mobil ini yang bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar di angka 10-15%, yang artinya take on the world. We're gonna take on the world. Standing up tall. We gotta make it up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya diucapin banyak banget terima kasih buat para smart buyer yang sudah memilih untuk menonton video Sandi kali ini. Kenapa Sandi bilang smart buyer? Karena Sandi yakin banget bahwa teman-teman yang tertarik dengan mobil-mobil Suzuki itu adalah para smart buyer. Smart buyer yang tahu bahwa barang bagus itu nggak harus mahal, ya kan? Ya, karena memang sudah terbukti bahwa mobil-mobil dari Suzuki itu adalah yang paling value for money. Maksudnya apa? Maksudnya dengan harga yang paling di bawah, tapi dijamin barangnya paling bagus juga, dengan kehematan bahan bakar juga pastinya ya, karena mobil-mobil Suzuki apalagi dengan kode K15B semacam di belakang Sandi ini ada XL7 dan R3 itu udah hemat banget teman-teman. Rata-rata konsumsi bahan bakar untuk kombinasi rute dalam kota dan tol itu mencatatkan di angka 1:14 sampai 1:15 km per liter. Yang artinya ya itulah, maksudnya teman-teman beli mobil dengan harga yang terbaik tapi dengan dapat konsumsi bahan bakar yang hemat pula, dengan maintenance yang irit juga. Karena ya Sandi perlu informasikan bahwa kebanyakan unit Suzuki ini pakai mesin yang sama atau seragam. Dari R3, XL7, Baleno, bahkan sampai Jimny itu kode mesinnya sama, K15B, yang artinya spare partnya pun sama. Lalu menarik banget kan Suzuki itu, dengan harga mobil barunya yang relatif terjangkau, terus maintenance-nya juga hemat karena spare partnya mirip-mirip gitu ya, dan dengan konsumsi BBM yang tergolong irit juga. Makanya Sandi selalu bilang kalau konsumen Suzuki, yaitu para pengguna Suzuki, itu adalah smart buyer yang sangat mempertimbangkan biaya maintenance mobilnya. Nah, yaudah langsung aja. Sore kali ini Sandi mau bahas apa? Sandi itu mau bahas unit paling larisnya Suzuki yang ada di belakang Sandi ini, yang warna abu-abu ini adalah XL7 tipe Beta. Itu adalah tipe tengahnya dari XL7, dimana dia sudah memiliki banyak keunggulan ya dibanding dengan Zeta atau tipe paling basicnya, tapi lebih murah dari Alpha yang varian tertingginya atau varian paling komplitnya, yang selisih fiturnya itu nggak banyak, hanya 3 item. Ada kekurangan dibanding dengan Alpha, tapi dengan harga yang relatif terjangkau dibanding dengan Alpha itu selisih di angka 12 juta rupiah. Kalau gitu jangan kemana-mana, langsung aja kita lanjut ke videonya. Ini dia XL7 Beta atau XL7 tipe tengahnya. Kalau di sebelah itu yang warna ivory itu tone color itu adalah Alpha, adalah varian tertinggi dari XL7. Tetapi yang agak mengejutkan, sebenarnya tidak terlalu mengejutkan ya, bahwa XL7 Beta atau tipe tengahnya ini justru yang paling laris. Karena apa Mas Andi? Karena pilihan warna yang pertama. Untuk Beta ini kita punya 4 pilihan warna. Jadi nggak seperti Alpha cuman ada 3 pilihan warna, yang 2 diantaranya adalah two tone color. Makanya untuk penggemar Beta itu kebanyakan yang dia maunya single tone saja dan ada warna grey dan brave khaki ya, pastinya single tone itu hanya ada di Beta dan Zeta. Di Alpha tidak ada brave khaki dan grey ini nggak ada. Jadi untuk penggemar warna single tone terutama brave khaki, akhirnya ambil ke Beta saja. Itu alasan pertama. Alasan kedua juga karena harganya yang lebih murah jika dibanding dengan Alpha. Karena selisih harganya itu ada teman-teman, lumayan juga. Selisihnya di angka 12 juta rupiah, yang perbedaannya itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Hanya ada 3 perbedaan. Yang pertama ada di
spoiler belakang. Nah itu kalau Alfa teman-teman kelihatan itu ada spoiler di belakang. Kalau di beta itu masih polos seperti ini, Sandi unjukin ya. Kalau di beta itu polos atau bisa dibilang gundul seperti ini. Tapi kalau Alfa ada spoiler. Kemudian perbedaan kedua ada di talang air atau door visor ya, yang di kaca itu di pintu mobil di atas. Itu talang air di Alfa sudah dapat, kalau di beta belum dapat. Dan ketiga ada lagi di smart mirror atau spion tengah yang bisa difungsikan sebagai dashcam. Kalau si beta ini spionnya biasa aja. Tapi untuk para pembeli beta, 3 item itu tidak masalah karena sebenarnya bisa ditambahin secara pribadi ya. Maksudnya dalam artian kalau teman-teman mau tampilan yang mirip di Alfa, ada spoiler belakang dan talang air, beta ini juga bisa kita pasangin gitu dengan budget yang lebih murah dibanding dengan selisih harga di antara beta dan Alfa tadi. Kalau tadi selisih harganya itu 12 juta, nah teman-teman nggak harus ngeluarin 12 juta untuk bisa dapat tampilan semacam Alfa ini. Untuk harga spoiler belakang itu ditambah dengan talang air, itu estimasi hanya ada di angka 3 juta. Jadi teman-teman hanya nambah 3 juta rupiah sudah bisa dapat spoiler dan talang air original dari Suzuki Genuine Accessories. Itu tadi alasan pertama kenapa beta lebih laris daripada Alfa. Nah, alasan selanjutnya dibanding dengan Zeta, si beta ini sudah punya 2 keunggulan utama ya. Maksudnya 2 keunggulan utama karena yang paling mencolok itu adalah yang pertama adalah smart hybrid, karena beta ini sudah hybrid sama dengan Alfa. Nah, udah pakai baterai hybrid 10 ampere hour di dalam mobil ini yang bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar di angka 10-15%, yang artinya kalau di Zeta atau tipe basicnya, mana Zeta? Zeta abu-abu yang di sana itu yang velgnya two tone itu Zeta. Kalau ini beta yang velgnya gelap hitam sama seperti Alfa ya, velgnya hitam itu beta yang ini. Kalau di Zeta tadi konsumsi bahan bakar itu bisa di angka 1/14 rute kombinasi. Nah, untuk beta ini bisa sedikit lebih hemat, sekitar 1 km per liter lebih panjang gitu. Jadi di angka 1/15 untuk beta ini. Itu tadi kelebihan dari smart hybrid dari Suzuki ya. Kemudian kelebihan kedua ada di smart keyless entry, yaitu kalau di beta kita sudah dapat tombol semacam ini nih, tombol untuk kunci dan buka kunci mobilnya. Kemudian di dalam juga ada itu untuk start stop engine buttonnya. Nanti Sandi juga unjukin di dalamnya XL7 beta itu kita dapat apa aja dan kelebihannya dibanding Zeta apa aja selain 2 hal utama tadi. Karena 2 hal utama tadi adalah perbedaan terbesar yang ada di antara beta dengan Zeta. Makanya yang selisih harganya itu akhirnya membesar. Selisih harga antara beta dengan Zeta itu ada di angka 22 juta. 22 juta itu kan lumayan banyak ya teman-teman ya. Itu tadi yang dua hal yang sangat membedakan antara beta dengan Zeta. Selanjutnya Sandi akan bawa teman-teman masuk ke dalam XL7 beta. Nah, ini udah ada XL7 beta. Sandi mau unjukin apa saja sih kelebihan antara beta ini dibanding dengan Zeta atau tipe basicnya, yang tadi Sandi bilang 22 juta lebih murah daripada beta ini. Yang pertama dari pintu kanan, untuk beta ini kita udah dapat tombol retractable spion. Jadi spion di samping ini sudah bisa melipat secara elektrik dengan tombol retractable ini teman-teman. Beda dengan Zeta, Zeta belum ada tombol retract, jadi untuk spionnya nggak bisa dilipat dari dalam, harus dilipat manual pakai tangan, ditutup gitu ya. Itu untuk Zeta. Kemudian masih di pintu, untuk beta ini sudah ada Twitter. Nah, ini adalah Twitter. Ini untuk kepentingan audio system dari mobil ini ya. Kalau beta dan Alfa sudah dapat Twitter, sementara Zeta belum ada Twitter. Lanjut geser ke kanan, di sini kita ada yang namanya engine start button, pastinya karena tadi udah keyless entry seperti Sandi bilang di awal. Jadi mobil ini sudah tidak perlu mencolokkan kunci ke setir yang sini ya. Kalau di Zeta masih dicolokin, terus untuk menyalakan perlu diputer starter gitu. Nah, kalau beta sudah tinggal colok aja. Tekan aja maksudnya, tekan aja tombol engine start stopnya ini, mesin langsung menyala. Tuh perbedaan selanjutnya. Kemudian ke arah setir di beta sudah ada yang namanya cruise control. Nah, ini dia cruise control, yaitu sistem elektronik yang bisa mengatur kecepatan mobil ini supaya konstan ya. Cruise control akan bekerja itu di atas 43 km per liter. Nah, biasanya kita pakai itu di jalan tol untuk merilekskan kaki, jadi supaya kecepatan masih bisa stabil di angka tertentu, kita pakai ini dia cruise control. Kemudian kelebihan selanjutnya dibandingkan Zeta pun di sini ada yang namanya auto headlamp.
Jadi headlamp dari Beta ini, Beta dan Alpha sama, dia sudah ada mode auto. Jadi ketika teman-teman aktifkan tombol ini di mode auto, mobil ini akan lampu utamanya itu akan menyala secara otomatis saat teman-teman berada di dalam keadaan minim cahaya, atau biasanya itu di dalam terowongan tol yang panjang, atau mulai maghrib, atau di saat mendung hujan lebat di siang hari gitu, lampu akan otomatis menyala. Masih di setir. Kelebihan selanjutnya adalah setir kulit. Nah, untuk Beta dan Alpha sudah pakai setir kulit dengan jahitan asli yang cakep kayak gini teman-teman ya. Bisa di close up sedikit, asik. Nah, untuk Zeta itu belum. Untuk Zeta varian basicnya masih karet biasa. Tuh kalau di setir. Kemudian lanjut ke tengah, untuk Beta dan Alpha sudah ada auto climate control. Jadi AC-nya ini sudah otomatis menyesuaikan suhu kabin. Sudah ada juga rear defogger. Ini perbedaan dibanding dengan Zeta atau varian basicnya ya. Kemudian untuk mode sama, untuk selain dua hal di AC ini, auto dan rear defogger itu sama persis. Head unit juga sama persis, di Zeta juga dapat hal yang sama. Pokoknya hal-hal yang saya disebutin di Beta ini, itu yang nggak ada di Zeta. Tetapi yang Sandi tidak sebutin berarti sama, di Zeta juga dapat. Kita tarik ke bawah, di sini ada juga yang namanya ventilated cup holder atau ventilasi AC untuk cup holdernya. Jadi teman-teman bawa minuman dingin di Beta ini, Beta dan Alpha juga sama, ada masih bisa tetap dingin karena ada sirkulasi AC-nya di cup holder ini. Mundur ke belakang, di Beta juga ada yang namanya armrest atau console box ya. Jadi ini sebenarnya console box yang untuk tempat penyimpanan kecil, di sini kecil aja sih karena handphone saja itu tidak masuk. Jadi kebanyakan kita bisa pakai untuk penyimpanan koin, receh, struk parkir dan sebagainya gitu ya. Tapi ini juga bisa difungsikan sebagai armrest untuk sandaran tangan teman-teman. Jadi mengemudi dengan Beta ini sedikit lebih rileks dibanding dengan Zeta atau varian basicnya ya. Walaupun kalau teman-teman mau pasang armrest seperti ini di Zeta pun bisa. Karena ini harganya nggak mahal ya. Ini masih under 1 juta, masih di bawah 1 juta teman-teman udah bisa pasang console box yang bisa difungsikan sebagai armrest. Lalu kelebihan selanjutnya, Sandi turun ke bawah, di sini ada head adjuster. Nah kalau di samping belakang ini kan ada untuk recliningnya atau sandaran. Kalau head adjuster ini fungsinya untuk naikin atau nurunin kursi driver ini. Jadi dipompa gini, ngik gitu, nanti kursi akan naik atau turun ya dipompa ke bawah, berarti gini. Itu dia kelebihan dari Beta dibanding dengan Zeta. Langsung saja kita ke belakang ya, karena di baris kedua antara XL7, Zeta, Beta, dan Alpha itu sama persis, gak ada yang berubah di baris kedua. Berbeda dengan belakang, nah ini tadi Sandi unjukin, di sini ada garis-garis di kaca belakang ini namanya adalah rear defogger atau defogger untuk kaca belakang. Ini di Zeta tidak ada. Ini untuk anti embun ya teman-teman. Jadi kalau dalam keadaan malam hari biasanya kaca mobil berembun yang bagian belakang, dengan rear defogger ini embunnya akan hilang karena ini tuh bahannya dari timah untuk memanaskan kaca supaya embunnya bisa hilang. Itu kelebihan di Beta dan Alpha yang tidak ada di Zeta. Selanjutnya ada juga garis lampu ini, garis lampu vertikal yang agak menikung ke bawah ini. Untuk Beta dan Alpha ada lampu LED-nya di dalam. Nah beda dengan Zeta, kalau Zeta yang itu tuh garis LED-nya tidak ada, tidak menyala ya kalau malam ya. Kalau di Zeta yang menyala hanya titik-titik lampu belakang ini aja. Jadi garisnya nggak ada. Itu yang bisa membedakan antara Zeta dan Beta. Nah itu Zeta juga kelihatan nggak ada garis-garis di kaca belakang ya. Yang tadi saya dibilang itu adalah defogger belakang. Lanjut, oh iya ini hampir lupa bahwa kamera mundur di Beta itu kita juga dapat teman-teman, kamera mundur. Jadi untuk Beta ini udah aman lah ya. Untuk parkir mundur sudah ada kameranya, beda dengan Zeta. Sekalian saya diunjukin karena kebetulan berjajaran. Di Zeta tidak ada kamera untuk parkir mundurnya. Jadi memang Beta ini kenapa laris? Karena tadi selisih 22 juta dibanding dengan Zeta. Yang ini Zeta ya. Itu dapat beberapa tadi keunggulan yang Sandi sudah sebutin di luar dua perbedaan inti, yaitu smart hybrid dan smart keyless entry-nya tadi. Lanjut Sandi mau buka dalemannya. Apakah ada yang berbeda antara Beta dengan Zeta? Yang berbeda itu sebenarnya hanya ada di sini. Di sini ada power outlet untuk ngecharge di baris ketiganya. Karena ini di baris ketiga ya, teman-teman. Kalau di Beta dan Alpha ada power outlet itu untuk ngecharge. Kalau di Zeta di sini tidak ada. Nah itu saja perbedaannya. Karena selebihnya itu sama. Untuk konfigurasi jok 3 baris ini sama semua. Bahannya pun sama semua. Nggak ada yang berbeda. Bahkan sampai ke suspensi, ke kedepan kabin itu rasanya sama semua dibanding antara Zeta, Beta, dan Alpha. Yang di belakang ini
Nah, itu tadi teman-teman perbedaan ya antara beta, zeta, dan alpha. Maksudnya kan Sandi sebenarnya membahas fitur-fitur yang ada di beta. Kenapa dia bisa paling laris ya dibanding dengan kakaknya alpha atau adiknya zeta gitu ya. Yaitu tadi karena dia tuh ada di tengah-tengah. Dan buat beberapa orang yang nggak terlalu suka dengan warna-warna yang ada di alpha atau nggak terlalu suka dengan kelebihannya alpha, kan ada smart mirror tadi, itu akhirnya memutuskan untuk ambil beta saja karena selisihnya lumayan, 12 juta rupiah, dan itu bukan uang kecil ya teman-teman ya. Dan kalaupun mau nambah spoiler dan talang air itu tinggal nambah 3 juta, berarti selisihnya ada di 9 juta. Itu sudah dapat beta dengan tampilan yang mirip dengan alpha. Nah, kenapa buat para pembeli beta atau smart buyer yang akhirnya ambil beta, kenapa nggak zeta aja yang lebih murah lagi, 22 juta gitu ya? Karena beberapa keunggulan tadi yang ada di beta dan tidak ada di zeta itu jadi pertimbangan utama ya, yang cukup menarik juga, terutama sih untuk keyless entry-nya. Karena selisih 22 juta tapi teman-teman dapat keyless entry, itu juga salah satu bisa jadi apa ya, jadi kebanggaan gitu ya, atau bisa buat dipamerin ke teman-teman yang mobilnya belum keyless entry gitu. Nah, itu 22 juta akhirnya ya udahlah, nggak ada masalah gitu. Saya ambil beta saja walaupun selisih 22 juta lebih mahal kan, itu kalau cash ya. Kalau kredit itu pun akhirnya nggak begitu kerasa angsuran bulanannya gitu, masih di bawah 500.000 lah, atau di kisaran 500.000 untuk angsuran kredit 5 tahunnya. Nah, buat teman-teman nih yang ada rencana untuk pengajuan kredit atau cash juga sama aja ya, maksudnya Sandi bisa proses semuanya. Nah, Sandi lanjut ke promo Sandi kalau gitu. Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit. Nah, untuk pembelian cash Sandi bisa cover dari seluruh Indonesia selama ada akses untuk kirim mobil ke tempat teman-teman, atau teman-teman mau ambil sendiri ke sini ke Ciputat ya. Bisa banget. Jadi jalan-jalan ke Jakarta sekalian pulangnya bawa mobil barunya. Tapi ya dengan catatan kalau untuk yang di luar Jabodetabek harus dengan KTP Jabodetabek. Nah, buat yang tidak punya KTP Jabodetabek gimana Mas Sandi gitu? Langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi, yang salah satunya ada di layar itu di pojok kanan atas, itu nomor Sandi. Langsung chat sekarang juga, atau telepon juga boleh, konsultasi sama Sandi. Nah, selama pembeliannya cash itu pasti bisa aja. Lalu bagaimana untuk yang kredit Mas Sandi? Yang kredit Sandi hanya cover untuk area tadi Jabodetabek dan sekitarnya dengan plat B, A, T, dan F. Gitu. Yaudah kalau gitu Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel Sandi ini, udah like, udah share, udah komen, udah subscribe. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Dan buat yang belum juga, belum like, belum share, belum komen, belum subscribe, tapi selalu nonton updatean video-video dari video channel YouTube Sandi ini, Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Kalau gitu Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.